Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk mata kuliah kali ini yaitu struktur dan fungsi biomolekul yang biasa disingkat SBM. Pertemuan 4 ini saya akan bahas tentang enzim. Oke, jadi sebelum saya membahas tentang enzim, mari kita tonton dulu video singkat mengenai enzymes dan activation energy, di mana sumbernya dari Ricochet Science YouTube channel. Oke, video singkat, mari kita tonton saja dulu. Oke. Most of the chemical reactions that occur in your cells do not occur spontaneously. Instead, cells rely on proteins called enzymes to kickstart chemical reactions and speed them up, enabling cells to get the most out of the energy sources available to them. In fact, if it weren't for enzymes, chemical reactions would proceed too slowly to support life. This graph illustrates how enzymes speed up chemical reactions. Remember that in a chemical reaction, the reactants interact to form a product. The chemical reactants for this example are shown on the left, and the products on the right. The wall that separates them represents the activation energy. You can think of this wall as an energy speed bump. The larger the bump, the slower the reaction. The yellow speed bump represents a chemical reaction without an enzyme, and the orange speed bump represents the same reaction with an enzyme. As you can see, the orange speed bump is a lot lower. This is because the enzyme acts to physically bring the reactants together. By doing so, it increases the efficiency of the reaction and lowers the amount of energy needed for the reaction to occur. Since less energy is required, the reaction occurs at a faster rate. Notice that the enzyme does not influence the energy level of the reactants or the products, but only the amount of energy that is required during the process of the chemical reaction. Without the use of enzymes, many of our body's processes, such as digestion and the processing of nerve impulses, would simply occur too slowly. The addition of enzymes, however, speeds up these chemical reactions, making life as we know it possible. Oke, video yang cukup singkat tapi cukup jelas ya. Intinya mengenai apa sih itu enzim dan terutama fungsinya dari enzim itu sendiri apa. Dalam hal energi aktivasi, peranannya terhadap energi aktivasi, dan juga bagaimana si enzim itu menurunkan energi aktivasi yang diperlukan gitu. Supaya reaksinya dapat berjalan lebih cepat dan juga lebih mudah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, baru kita masuk ke materinya. Enzim itu adalah suatu senyawa organik yang bermolekul besar yang fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya reaksi. Ya, terutama metabolisme dalam tubuh seperti misalnya pencernaan ya. Dalam tubuh tumbuhan ataupun hewan tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksinya. Jadi tanpa ikut campur dalam reaksi itu sendiri, tapi dia dapat mempercepat reaksi tersebut. Enzim, nah ini tidak ikut bereaksi dan struktur enzim itu tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi, itu akan tetap gitu. Karena itulah enzim biasa juga disebut sebagai biokatalisator. Katalis untuk reaksi-reaksi biokimia dalam tumbuhan, hewan dan juga tentunya manusia. Nah, bagian enzim yang aktif itu adalah sisi aktif dari enzim, namanya seperti itu. Oke. Itu sekilas dari enzim mengenai definisinya terutama dan peranannya dalam tubuh kita. Komponen-komponen enzim bisa dilihat seperti ini ya. Utamanya adalah protein yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Dan protein ini bukan yang sifatnya struktural, tapi yang lebih ke yang sifatnya fungsional. Dan tidak semua protein itu dapat bertindak sebagai enzim. Jadi bisa dilihat enzim terdiri dari protein yang menghasilkan enzim protein sederhana atau bisa juga merupakan gabungan, yaitu dari protein plus bukan protein, jadi namanya adalah enzim konjugasi. Protein dan bukan protein ini dibagi lagi partnya. Yang part yang ada proteinnya namanya adalah apoenzim, sedangkan yang bukan proteinnya namanya gugus prostetiknya. Di mana gugus prostetik ini dibagi dua lagi. Ada yang organik namanya koenzim dan ada yang anorganik namanya kofaktor.
Tapi intinya enzim itu terbentuk dari protein untuk membentuk suatu enzim dari protein sederhana. Oke. Nah, ini gambar yang tadi di video ya. Ya, mungkin secara jelasnya seperti ini. Jadi, yang merah ini adalah energi aktivasi, di mana untuk mereaksikan si reaktan menjadi produk, itu harus melalui energi aktivasi yang bisa dilihat tinggi ya. Normalnya seperti ini, energi aktivasinya tinggi. Tapi, dengan bantuan enzim, dikatalisasi oleh enzim itu, yang awalnya energi aktivasinya itu segini tinggi ya, yang tidak terkatalis seperti ini, bisa diturunkan secara signifikan menjadi segini saja. Jadi gambarannya dari asalnya segini energi aktivasinya jadi segini saja. Jadi lebih mudah dan lebih cepat si reaktan itu dapat bereaksi menjadi produknya. Kira-kira seperti itu. Supaya lebih jelas, nah ini ada ilustrasi kerja enzim dari manga Learn Biochemistry with Manga ya. Jadi di sini senseinya menjelaskan bahwa enzim atau boneka yang maskot ini dapat menurunkan tinggi si wall atau tinggi dari dinding sehingga apabila kita di sini dianggap sebagai kita ingin melompat dari dinding tersebut, itu akan menjadi lebih mudah karena dindingnya diturunkan ketinggiannya oleh si enzim sehingga dia lebih mudah untuk melompat gitu. Oke. Jadi di sini ilustrasinya kalau misalnya kita ingin melompat dinding yang, tingginya itu 6 foot atau 6 kaki, itu kan terlalu tinggi. Tapi kalau ada Mister Enzyme, dia akan menurunkan si dinding ini menjadi, 2 kaki saja, sehingga itu bisa langsung dilompati kan. Itu kira-kira peranan si enzim utamanya itu, menurunkan si dinding tersebut supaya lebih gampang dilewati oleh si substrat, gitu. Oke, lebih jelas ya dengan ilustrasi di manga ini. Nah, baru saya masuk ke ilustrasi reaksi di dalam enzim. Jadi yang seperti saya bilang tadi, suatu enzim yang ungu ini ya, memiliki suatu sisi aktif atau active site. Lalu substrat yang kuning ini misalnya ada sukrosa, itu ada terdiri dari glukosa dan fruktosa yang terikat bond. Si sukrosa ini, substrat ini dia akan masuk ke dalam enzim, ke dalam sisi aktifnya membentuk kompleks enzim substrat atau ES gitu. Sehingga terbentuk seperti ini. Udah ngepas posisinya ya. Si substrat ini baru udah dengan bantuan air, ikatan antara substrat ini dan juga enzim dia akan memutuskan ikatan sukrosa sehingga akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa atau pembentuk si sukrosa ini. Dipecah oleh enzim, baru setelah jadi glukosa dan fruktosa, dia akan lepas produk sebagai produk gitu dari enzim ini. Enzimnya ya lepas lagi, jadi enzim itu bisa dibilang dia nggak bereaksi kan, tapi dia menyediakan tempat dan juga mempercepat terjadinya reaksi atau dengan kata lain menurunkan energi aktivasi atau dinding supaya dia lebih gampang terjadi reaksi. Reaksi di sini adalah reaksi pemutusan ikatan antara glukosa dan fruktosa sehingga terbentuklah produk gitu. Enzimnya setelah reaksinya selesai, ya langsung pergi lagi gitu. Tidak ada perubahan sebelum dan sesudah reaksi. Oke? Itu kira-kira mengenai pembentukan kompleks enzim dan substrat. Klasifikasi enzim. Jadi bisa dilihat ya, ada berbagai tipe enzim mulai dari oksidoreduktase yang tipenya itu memisahkan dan menambahkan elektron atau hidrogen, transferase memindahkan gugus senyawa kimia, hidrolase memutuskan ikatan kimia dengan tambahan air seperti yang tadi ya, berarti liase membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia, isomerase mengkatalisir perubahan isomer, ligase atau sintetase menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP, dan terakhir adalah polimerase. Jadi untuk membentuk polimer atau menggabungkan monomer-monomer sehingga terbentuklah suatu polimer. Itu kira-kira enzim-enzim utamanya dari klasifikasinya. Nah, aktivitas enzim itu dapat dipengaruhi oleh tiga faktor berikut. Yang pertama adalah suhu, di mana kalau ada peningkatan suhu, itu akan menyebabkan peningkatan gerakan juga. Peningkatan gerakan si molekulnya secara acak ya, dan sehingga akan memberikan tekanan terhadap ikatan molekular serta mempengaruhi energi aktivasi suatu reaksi gitu. Jadi lebih cepat terjadi reaksinya. Derajat keasaman atau pH. Jadi
Stabilitas atau kestabilan si enzim itu tergantung dari interaksi ion antara residu asam amino yang bermuatan. Interaksi ini peka terhadap konsentrasi hidrogen dalam larutan di mana enzim tersebut terlarut, gitu. Dan terakhir adalah inhibitor, di mana inhibitor ini fungsinya adalah sebagai untuk inhibisi atau menurunkan aktivitasnya gitu. Jadi inhibitor adalah suatu senyawa ya, ini S ada senyawanya, dan biasanya produk akhir dari rangkaian reaksi itu yang akan menghambat reaksi sebelumnya. Contoh inhibisi atau ya inhibitor tersebut bisa dilihat ada dua bentuk, dua jenis inhibisi ya. Ada yang competitive inhibition, ada yang non-competitive inhibition. Yang kompetitif, jadi misalnya ini enzim nih. Kalau biasanya si substrat masuk, lalu terbentuk reaksi di sini, lalu lepas menjadi produk kayak yang di slide sebelumnya. Tapi kalau di kompetitif, inhibitor ini bentuknya akan sama seperti substrat, sehingga dia ngepas masuk ke dalam si enzim, sehingga substrat yang asli itu nggak bisa masuk ke enzim, nggak bisa bereaksi seperti ini. Tapi karena ada si inhibitor ini, jadi reaksinya stop, terhenti di situ. Oke, jadi inhibitor dan substrat itu akan terikat ke dalam sisi aktif di enzim. Tapi kalau inhibitornya masuk, dia akan mencegah si bindernya itu atau substratnya itu terikat sehingga akan menginhibisi atau menyetop aktivitas si enzim, menurunkan gitu, menginhibisi. Nah, kalau yang non kompetitif, bedanya ada namanya inhibitor site. Jadi selain yang namanya active site, di mana active site ini nanti masuk substrat yang akan bereaksi di dalam enzim membentuk suatu produk, lepas menjadi produk, inhibitor ini dia akan masuk ke inhibitor site ini. Jadi dia nggak akan menghalangi jalan si active site, tapi dengan masuknya inhibitor ke inhibitor site ini, dia akan menjadi enzim lain atau menjadi bentuknya lain sehingga tidak dikenali oleh substrat. Bisa dilihat seperti ini ya, kalau ini kan awalnya bisa masuk nih, yang tajam-tajamnya ini ke yang ini. Dia kalau ada inhibitor masuk, dia akan berubah bentuknya menjadi seperti ini, jadi lebar. Otomatis si substrat jadi nggak bisa masuk ke dalam enzimnya gitu. Jadi dihalanginya dengan cara mengubah bentuk si enzim supaya enzimnya itu nggak bisa dimasuki oleh substrat. Kalau ini kan dihalangi supaya nggak bisa masuk. Kalau ini dihalangi dengan cara mengubah bentuk si enzimnya, active site-nya, sehingga si substratnya ini nggak bisa masuk ke dalam enzim. Inhibitor dan substrat terikat ke dalam sites yang berbeda, ada active site dan inhibitor site. Jadi kalau ada binding antara inhibitor, dia akan mengubah distorsi atau mendistorsi si enzimnya, sehingga akan menurunkan kemungkinan si substratnya itu terikat ke enzim. Itu kira-kira inhibisi pada enzim, secara garis besarnya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai sini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Terima, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.